Keselarasan pengajaran Paulus dan Petrus. Meskipun Paulus dan Petrus melayani dalam konteks yang berbeda, Paulus terutama kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Petrus terutama kepada orang Yahudi, Alkitab menunjukkan bahwa inti Injil yang mereka beritakan sama. Berikut bukti-bukti teologis, biblis, dan historisnya. Kesaksian Alkitab, mereka mengakui Injil yang sama. Terdapat dalam Galatia 2 ayat 7-9. Paulus dan Petrus menerima misi yang berbeda tetapi Injil yang sama. Paulus menegaskan bahwa Petrus dipercaya untuk Injil bagi orang bersunat, Paulus untuk orang tidak bersunat atau non-Yahudi. Tetapi kedua pelayanan ini diikat oleh Injil yang sama. Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes mengulurkan tangan persekutuan kepada Paulus. Ini adalah bukti kuat bahwa pesannya tidak bertentangan. Ia telah dipercayakan Injil kepada orang yang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus kepada orang yang bersunat. Galatia 2 ayat 7-9. Yang kedua adalah keselamatan oleh anugerah. Ajaran inti Paulus dan Petrus sama. Paulus diselamatkan oleh anugerah bukan oleh perbuatan. Efesus 2 ayat 8-9, Roma 3 ayat 24, Roma 4 ayat 5. Petrus, keselamatan adalah karya anugerah Allah. 1 Petrus 1 ayat 3, ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita ditebus bukan oleh perak atau emas tetapi oleh darah Kristus. Intinya sama, keselamatan adalah karya Allah melalui Kristus, bukan usaha manusia. Yang ketiga, kristologi Paulus dan Petrus selaras. Paulus menegaskan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kolose 1 ayat 15-20, Filipi 2 ayat 6-11. Petrus juga menegaskan identitas ilahi Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1, Allah adalah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat 3-6, Allah telah membuat Yesus Tuhan dan Kristus. Kristus sebagai Tuhan, Mesias, dan pusat keselamatan diajarkan oleh keduanya. Yang keempat, selaras dalam etika hidup baru. Baik Paulus maupun Petrus mengajarkan hidup kudus. Paulus Galatia 5 ayat 16-25 buah roh. Petrus 1 Petrus 1 ayat 15-16, jadilah kudus, taat kepada pemerintah. Paulus di Roma 13 ayat 1-7, Petrus 1 Petrus 2 ayat 13-17. Hidup dalam kasih. Paulus 1 Korintus 13, Petrus 1 Petrus 4 ayat 8. Etika praktis keduanya memiliki paralel yang kuat. Yang kelima adalah kesatuan dalam karya Roh Kudus. Keduanya sama-sama mengajar Roh Kudus menguduskan. 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 2. Roh Kudus memberi karunia. 1 Korintus 12, 1 Petrus 4 ayat 10-11. Roh Kudus menyertai pelayanan. Roma 15 ayat 13, Kisah para Rasul 10 ayat 11. Roh Kudus adalah sumber hidup baru dan pelayanan. Yang keenam adalah pengakuan Petrus untuk Paulus. Petrus secara eksplisit menyatakan bahwa tulisan Paulus adalah bagian kitab suci. Seperti juga dalam sebuah suratnya, surat-surat itu diputarbalikkan seperti juga kitab-kitab yang lain. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Dengan demikian, Petrus mengakui otoritas rasuli Paulus, mengakui keselarasan Injil Paulus dengan kebenaran kitab suci, menganggap Paulus saudara seiman dan sepelayanan. Ini bukti paling kuat bahwa Petrus tidak melihat adanya perbedaan teologi dengan Paulus. Yang ketujuh adalah kesaksian sejarah gereja. Tidak ada ajaran yang bertentangan. Para bapak gereja awal, Irenaeus, Ignatius, Clement, Origenes menegaskan tidak pernah ada dua Injil, tidak ada konflik ajaran antara Paulus dan Petrus. Hanya ada satu Injil, berbeda penerima tetapi intinya sama. Kesimpulannya adalah pengajaran Paulus selaras dengan pengajaran Petrus karena yang pertama, mereka mengakui Injil yang sama, Galatia 2 ayat 7-9. Keselamatan oleh anugerah melalui Kristus diajarkan oleh keduanya. Yang ketiga, kristologi mereka konsisten, Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Yang keempat, etika hidup baru mereka paralel. Yang kelima, Roh Kudus sebagai sumber iman dan kekuatan Kristen dalam kehidupan Kristen. Yang keenam, Petrus mengakui tulisan Paulus sebagai kitab suci, 2 Petrus 3 ayat 15-16. Yang ketujuh adalah
tradisi gereja awal mendukung kesatuan ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai keselarasan pengajaran Paulus dan Petrus. Terima kasih.